Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma dengan NIM 2405030001 dari program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Line Balancing untuk meningkatkan efisiensi lintasan produksi pada UMKM Transfamily Bakery, yang diampu oleh Ibu Dr. Mary Andriani, STMT. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa penelitian ini penting dilakukan. Transfamily Bakery merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi roti dan kue yang berlokasi di Stabat, Kabupaten Langkat. Usaha ini telah melayani kebutuhan konsumen lokal dengan memproduksi berbagai jenis produk bakery secara rutin setiap harinya. Meskipun permintaan terhadap produk Transfamily Bakery cukup stabil, terdapat kendala yang dirasakan langsung oleh pemilik usaha, yaitu proses produksi yang berjalan tidak seimbang antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya. Kondisi ini berujung pada munculnya waktu tunggu yang tidak produktif atau idle time di beberapa titik lintasan produksi. Dari permasalahan tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kondisi lintasan produksi yang ada saat di UMKM Transfamily Bakery di Stabat, Kabupaten Langkat, ditinjau dari aspek waktu siklus, idle time, dan efisiensi lintasan. Yang kedua, di stasiun mana saja terjadi bottleneck. Dan ketiga, bagaimana usulan perbaikan menggunakan metode line balancing RPW dan LCR. Ketiga pertanyaan ini menjadi tujuan penelitian yang ingin saya jawab melalui pengumpulan dan analisis data lapangan selama 1 minggu. Masuk di tinjauan pustaka, Transfamily Bakery adalah UMKM mikro yang masuk kategori Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha dengan aset di bawah 50 juta rupiah dalam proses produksinya. Terdapat 8 elemen kerja yang saling berurutan dan saling bergantungan, yang kita sebut sebagai lintasan produksi. Hubungan ketergantungan antar elemen ini kita gambarkan dalam sebuah precedence diagram. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, saya menggunakan metode line balancing, khususnya 2 metode heuristik. Yang pertama adalah Ranked Positional Y atau RPW, yaitu metode yang menghitung bobot posisi setiap elemen kerja, kemudian mengalokasikannya ke stasiun kerja berdasarkan urutan bobot tertinggi. Yang kedua adalah Largest Candidate Rule atau LCR, yaitu metode yang mengalokasikan elemen berdasarkan urutan waktu pengerjaan terbesar. Kedua metode ini akan dibandingkan untuk mencari solusi terbaik. Sekarang saya akan menjelaskan precedence diagram atau alur proses produksi roti di Transfamily Bakery. Ada 8 elemen kerja. E1 adalah penimbangan bahan baku sekitar 3 menit. E2 pencampuran adonan 10 menit. E3 fermentasi awal 20 menit. E4 pembentukan adonan 8 menit. E5 proofing atau pengembangan adonan. Ini yang paling lama yaitu 45 menit. E6 pemanggangan atau baking 25 menit. Ini yang menjadi bottleneck karena oven hanya 1 unit. E7 pendinginan 15 menit dan E8 pengemasan 5 menit. Total waktu seluruh elemen adalah 131 menit dengan jam kerja efektif 420 menit per hari dan target 3 batch per hari. Maka waktu siklus atau CT yang ditetapkan adalah 140 menit per batch. Udah. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi nyata kepada pemilik Transfamily Bakery untuk mendistribusikan beban kerja secara lebih merata di setiap stasiun produksi. Dengan penerapan metode line balancing yang tepat, diharapkan efisiensi lintasan meningkat dan output produksi harian dapat ditingkatkan tanpa harus menambah karyawan atau peralatan baru. Demikian presentasi dari saya. Saya persilakan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Santa Agnesia.
di sini saya ingin bertanya, dalam penelitian ini disebut ada dua metode yang digunakan, yaitu RPW dan LCR. Kenapa tidak menggunakan satu metode saja? Apa bedanya dan kenapa harus dibandingkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi begini, RPW dan LCR itu sama-sama metode heuristik dalam line balancing. Tetapi cara kerjanya berbeda. RPW atau Ranked Positional Y menghitung bobot posisi setiap elemen, yaitu dengan menjumlahkan waktu elemen itu sendiri dengan waktu seluruh elemen yang mengikutinya. Jadi elemen yang punya dampak paling besar terhadap lintasan akan diprioritaskan lebih dulu. Sedangkan LCR atau Largest Candidate Rule lebih sederhana. Elemen cukup diurutkan berdasarkan waktu terbesar ke terkecil, lalu dialokasikan satu persatu ke stasiun. Alasan kami membandingkan keduanya adalah karena tidak ada satu metode yang selalu menghasilkan solusi terbaik di semua kondisi. Berdasarkan penelitian Basuki dan kawan-kawan tahun 2019 dan Ginting dan Sembiring tahun 2022, RPW cenderung menghasilkan efisiensi lebih tinggi. Namun LCR lebih mudah diterapkan di lapangan. Dengan membandingkan keduanya secara langsung menggunakan data nyata transformasi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya izin bertanya. Saya mau nanya soal pengukuran data tadi. Disebutkan penelitian lapangan hanya 1 minggu atau 5 hari kerja, tapi syaratnya minimal 30 pengamatan per elemen. Apakah 5 hari itu cukup? Gimana caranya bisa dapat 30 data per elemen dalam waktu singkat itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan Naila. Jadi kuncinya ada pada karakteristik produksi transfamili bakteri itu sendiri. Usaha ini memproduksi 3 batch per hari, dan setiap batch melewati seluruh 8 elemen kerja secara berurutan. Artinya, dalam 1 hari saja, penelitian sudah memiliki kesempatan mengukur setiap elemen sebanyak 3 kali, 1 kali per batch. Selain itu, elemen-elemen yang waktunya pendek seperti E1 penimbangan yang hanya 3 menit, E2 pencampuran 10 menit, E4 pembentukan 8 menit, E7 pendinginan, dan E8 pengemasan. Bisa diukur lebih dari sekali dalam satu batch karena operator bisa mengulang operasinya untuk loyang yang berbeda. Jadi dalam 5 hari dikali 3 batch, kita punya minimal 15 kesempatan pengukuran. Untuk elemen pendek, tiap kesempatan bisa menghasilkan 2-3 data. Sedangkan untuk E5 probing dan E6 baking yang membutuhkan waktu panjang. 15 data di hari 1-4 ditambah penyelesaian di hari kelima. Sudah cukup untuk memenuhi 30 data. Kemudian setelah data terkumpul, kita juga lakukan uji kecukupan data dengan rumus N prima. Kalau ternyata belum cukup, kita tambah di sisa hari yang ada. Bagaimana dengan jawabannya? Terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih banyak kepada kedua audiens atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot tadi. Jawaban tersebut tentunya memperkuat pemahaman kita semua tentang metodologi penelitian ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen Dr. Mary Andriani STMT selaku dosen pengampu yang telah membimbing. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi UMKM Transfamily Bakery dan pelaku usaha bakery lainnya di Kabupaten Langkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.